Alia menjalani hidup sederhana bersama suaminya, Raka. Sudah 7 tahun mereka menikah. Selama itu pula mereka saling mendukung dalam suka maupun duka. Meski belum dikaruniai anak, mereka tetap berusaha menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. "Mas, jangan lupa sarapannya ya," ucap Alia dari dapur. "Iya, sebentar lagi," jawab Raka sambil merapikan berkas pekerjaannya. Hubungan mereka dikenal harmonis oleh warga sekitar. Raka bekerja sebagai konsultan bangunan, sedangkan Alia memiliki usaha kue rumahan yang cukup ramai. Hari itu suasana kompleks sedikit berbeda. Sebuah truk besar berhenti tepat di rumah kosong sebelah. Rupanya akan ada penghuni baru. "Wah, akhirnya rumah itu ada yang menempati," kata Bu Siska, tetangga depan rumah. Alia ikut penasaran. Ia melihat seorang perempuan muda turun dari mobil. Wajahnya terlihat ramah. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang memegang boneka dinosaurus. Anak itu tersenyum kepada siapa saja yang melihatnya. "Namanya siapa, Bu?" tanya Alia. "Saya Dina," jawab perempuan itu sambil tersenyum. "Dan ini anak saya, Nando." "Halo, Nando." "Halo, Tante," jawab bocah itu sopan. Kesan pertama mereka sangat baik. Alia bahkan membantu mengangkat beberapa kardus ke dalam rumah. Sejak hari itu hubungan mereka semakin akrab. Dina ternyata bekerja sebagai guru sekolah dasar. Sedangkan Nando dikenal sebagai anak yang santun, rajin belajar, dan suka membantu. Setiap sore Nando sering bermain sepeda di depan rumah. "Tante Alia," panggilnya suatu sore. "Iya. Lihat, aku dapat nilai 100. "Wah, hebat sekali." Alia tersenyum bangga. Entah mengapa, setiap melihat Nando, hatinya terasa hangat. Ia seperti melihat sosok anak yang selama ini ia impikan. Bahkan Raka juga cepat akrab dengan Nando. "Om Raka, boleh lihat mobilnya?" "Boleh, tapi jangan menyentuh mesin ya." "Iya, Om." Raka kemudian mengajak Nando melihat cara kerja beberapa alat sederhana di garasi. "Kalau besar nanti aku mau jadi insinyur seperti Om." "Amin." Belajar yang rajin. Semakin hari mereka semakin dekat. Alia menganggap Nando seperti keponakannya sendiri. Namun, ada satu hal yang mulai membuat Alia bertanya-tanya. Setiap kali Raka melihat Nando, raut wajahnya berubah sejenak. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. "Mas, kenapa? Apa? Kok melamun?" "Oh, tidak apa-apa." Raka segera mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, Alia melihat Raka diam-diam memperhatikan Nando bermain bola. Tatapan itu bukan sekadar perhatian biasa. Ada rasa haru, ada rasa bersalah, dan ada kerinduan yang sulit dijelaskan. Alia mulai penasaran. "Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir," gumamnya. Hari-hari terus berlalu. Suatu malam hujan turun cukup deras. Listrik sempat padam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Alia membukanya. Di depan berdiri Dina bersama Nando. "Maaf mengganggu. Atap rumah kami bocor cukup parah. Boleh kami berteduh sebentar?" "Tentu saja. Silakan masuk." Malam itu mereka mengobrol cukup lama sambil menikmati teh hangat. Tanpa sengaja Alia melihat sebuah album foto yang dibawa Dina karena khawatir terkena air hujan. Salah satu foto jatuh ke lantai. Ketika Alia mengambilnya, ia terdiam. Di foto itu tampak Dina saat masih muda bersama beberapa teman kampus. Di belakang mereka berdiri seorang pria. Wajah pria itu sangat mirip dengan Raka ketika masih muda. Alia memandang foto itu beberapa detik. Mungkin hanya mirip, pikirnya. Saat ia menoleh kepada Raka, suaminya terlihat pucat. Raka cepat-cepat mengambil foto itu. "Oh, ini teman kuliah ya?" tanyanya pelan. Dina hanya tersenyum. "Iya, foto lama." Jawaban itu terdengar biasa.
Namun suasana mendadak menjadi canggung. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Bayangan foto tadi terus terlintas di pikirannya. Kenapa Raka terlihat gugup? Kenapa wajahnya berubah saat melihat foto itu? Dan kenapa setiap melihat Nando, sorot matanya selalu berbeda? Alia belum mengetahui bahwa sebuah rahasia besar yang telah tersimpan bertahun-tahun perlahan mulai muncul ke permukaan. Rahasia itu bukan tentang pengkhianatan, bukan pula tentang hubungan yang terlarang, melainkan sebuah kisah masa lalu yang belum pernah selesai. Dan rahasia itu akan mengubah kehidupan mereka semua. Malam itu hujan masih turun ketika Dina dan Nando berpamitan pulang. Atap rumah mereka sudah ditutup sementara oleh beberapa tetangga sehingga air tidak lagi masuk ke dalam rumah. Namun, setelah pintu tertutup, suasana di rumah Alia berubah menjadi hening. Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi secangkir teh yang mulai dingin. Pikirannya masih tertuju pada foto lama yang sempat ia lihat. "Mas," panggilnya pelan. "Iya, tadi di foto itu, orang yang di belakang mirip sekali sama kamu." Raka tersenyum tipis. "Banyak kok orang yang wajahnya mirip." "Iya sih." Jawaban itu terdengar biasa, tetapi Alia merasa Raka sedang menghindari sesuatu. Malam semakin larut. Ketika Alia sudah tertidur, Raka justru masih duduk di teras rumah. Tatapannya kosong menembus derasnya hujan. Di dalam hatinya, kenangan bertahun-tahun lalu kembali muncul. Tanda hubung. Beberapa belas tahun yang lalu, Raka masih menjadi mahasiswa tingkat akhir. Suatu hari ia mengikuti kegiatan sosial di sebuah desa. Di sanalah ia bertemu seorang mahasiswi bernama Dina. Mereka tergabung dalam satu kelompok pengabdian masyarakat. Selama hampir 2 bulan mereka bekerja bersama membantu warga membangun perpustakaan kecil, mengajar anak-anak, dan memperbaiki saluran air. Persahabatan mereka terjalin dengan baik. Namun setelah kegiatan selesai, masing-masing kembali menjalani kehidupan. Hubungan mereka perlahan terputus karena kesibukan. Hanya itu, tidak lebih. Tanda hubung. Pagi harinya Alia kembali beraktivitas seperti biasa. Ketika sedang menyapu halaman, Nando datang membawa sebuah pot bunga kecil. "Tante Alia." "Iya, Nando. Ini buat tante." "Loh, bunga?" "Iya," kata Mama. "Kalau kasih hadiah tidak harus mahal." Alia tersenyum bahagia. "Terima kasih ya." Nando mengangguk. Kemudian ia melihat Raka keluar rumah. "Selamat pagi, Om." "Pagi juga, Om. Nanti sore jadi main layangan. Kalau Om pulang cepat, kita main ya." "Asyik." Nando berlari pulang sambil tertawa. Alia memperhatikan keduanya. Semakin lama ia merasa ada sesuatu yang unik. Cara Raka memandang Nando seperti penuh kasih sayang. Bahkan lebih dari sekadar kepada anak tetangga. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, kompleks mereka mengadakan kerja bakti. Semua warga berkumpul membersihkan taman. Nando ikut membantu memungut sampah. "Tante, ini taruh di mana?" "Di kantong hijau ya." "Iya." Saat itu tanpa sengaja Pak RT berkata, Nando ini kalau senyum mirip sekali sama Pak Raka ya." Semua orang tertawa. Iya, benar juga, mirip." Raka hanya tersenyum canggung. Sedangkan Dina tampak sedikit terdiam. Alia mulai merasakan firasat yang sulit dijelaskan. Tanda hubung. Sore harinya Alia mengantar beberapa kue ke rumah Dina. Mereka berbincang santai di ruang tamu. "Dina, boleh tanya sesuatu?" "Tentu. Kamu sudah lama jadi orang tua tunggal." Dina mengangguk pelan. "Iya. Maaf kalau pertanyaanku terlalu pribadi." "Tidak apa-apa." Dina tersenyum. "Ayah Nando adalah orang baik." Alia sedikit terkejut. "Lalu, kenapa kalian tidak bersama?" Dina menarik napas panjang. "Karena keadaan. Maksudnya, waktu itu kami kehilangan kontak. Ada kesalahpahaman besar. Setelah itu hidup membawa kami ke jalan masing-masing."
Alia tidak bertanya lebih jauh. Ia menghormati masa lalu Dina. Namun jawaban itu justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Tanda hubung. Malam harinya Alia membuka album foto pernikahannya bersama Raka. Ia membandingkan wajah Raka ketika masih muda dengan pria di foto kampus yang sempat ia lihat. Semakin diperhatikan, semakin mirip, bahkan gaya rambutnya sama. Alia menggeleng. Mungkin hanya kebetulan. Tanda hubung. Keesokan harinya sebuah kejadian tak terduga terjadi. Nando sedang bermain sepeda di depan rumah ketika tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Bruk, sepedanya terjatuh. Lututku. Alia yang melihat langsung berlari. Raka juga segera keluar rumah. Pelan-pelan, Raka mengangkat Nando dengan penuh hati-hati. Om, iya, sakit, tenang ya. Raka membersihkan luka kecil di lutut Nando. Alia memperhatikan bagaimana suaminya merawat anak itu dengan sangat telaten. Bahkan tanpa sadar Raka berkata, "Anak hebat tidak menangis." Kalimat itu membuat Dina yang baru datang mendadak terdiam. Matanya membesar. Itu, Raka pun tersadar. Kalimat itu ternyata adalah kalimat yang dulu sering ia ucapkan kepada anak-anak saat menjadi relawan mengajar di desa. Dina mengingatnya. Mereka saling berpandangan beberapa detik, lalu sama-sama mengalihkan wajah. Alia menyaksikan semuanya. Perasaannya semakin tidak tenang. Tanda hubung. Malam itu, setelah Nando tertidur, Dina membuka sebuah kotak kayu tua yang selama bertahun-tahun ia simpan. Di dalamnya terdapat surat-surat lama, beberapa foto, dan sebuah amplop yang belum pernah dibuka lagi. Ia memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Sudah waktunya, gumamnya. Di sisi lain, Raka juga membuka laci meja kerjanya. Di sana tersimpan sebuah surat yang sudah menguning. Surat yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada Alia. Ia membaca kembali kalimat terakhir di surat itu. Jika suatu hari kita dipertemukan lagi, semoga semua kesalahpahaman ini bisa dijelaskan dengan baik. Raka menutup surat itu perlahan. Ia sadar, rahasia yang selama bertahun-tahun tersimpan tidak mungkin terus disembunyikan. Namun ia juga tahu, kebenaran harus disampaikan dengan hati yang tenang dan penuh kejujuran. Sebab tidak semua rahasia lahir dari sebuah kesalahan. Kadang, rahasia muncul karena takdir mempertemukan orang-orang yang pernah terpisah oleh keadaan. Sejak percakapan dengan Dina beberapa hari lalu, hati Alia tak pernah benar-benar tenang. Ia berusaha menganggap semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Namun semakin ia mencoba melupakan, semakin banyak kejadian yang membuatnya kembali bertanya-tanya. Suatu pagi, Raka berpamitan berangkat bekerja lebih awal. "Aku ada rapat di luar kota. Mungkin pulang agak malam," katanya. "Hati-hati ya, Mas." "Iya." Setelah mobil Raka menghilang di ujung jalan, Alia kembali mengurus pesanan kuenya. Tak lama kemudian terdengar suara kecil dari depan rumah. "Tante Alia." Nando, bocah itu berdiri sambil membawa sebuah kotak kardus kecil. "Mama lagi bersih-bersih gudang. Katanya barang ini mau dibuang, tapi aku lihat ada nama Om Raka." Alia terkejut. "Ada nama Om?" "Iya." Alia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa buku lama, foto kegiatan mahasiswa, dan sebuah map berwarna coklat yang sudah kusam. Di bagian depannya tertulis dengan tinta yang mulai pudar. "Untuk Raka." Jantung Alia berdegup lebih cepat. "Apa Mama tahu kamu membawa ini?" "Iya. Mama bilang kalau memang ada nama Om Raka, lebih baik dikembalikan." Alia mengangguk. "Nanti Tante kasih ke Om ya." "Iya." Nando kembali pulang. Alia membawa kotak itu ke ruang tamu. Ia sebenarnya ingin langsung menyerahkannya kepada Raka. Namun sebuah amplop yang hampir terjatuh membuatnya spontan menangkapnya. Amplop itu ternyata belum pernah dibuka. Di belakangnya tertulis sebuah tanggal. 12 tahun yang lalu.
Alia ragu. Ia tahu membaca surat milik orang lain bukanlah hal yang baik. Tetapi rasa penasarannya begitu besar. Beberapa saat kemudian ia mengembalikan amplop itu ke dalam map. Tidak, aku harus percaya kepada suamiku. Tanda hubung. Malam harinya Raka pulang. Alia menyerahkan kotak itu. Ini tadi diberikan Nando. Raka yang sedang melepas sepatu langsung terdiam. Waktu bersih-bersih gudang, katanya ditemukan barang lama. Perlahan Raka membuka kotak tersebut. Begitu melihat amplop itu, wajahnya berubah. Ia memegangnya dengan kedua tangan. "Mas, kamu kenal surat itu?" Raka mengangguk pelan. "Iya." Alia menunggu penjelasan. Namun beberapa menit berlalu tanpa sepatah kata pun. Akhirnya Raka berkata, "Aku belum bisa menjelaskan semuanya malam ini." "Kenapa?" "Karena aku sendiri harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu." Alia sedikit kecewa. "Mas, aku hanya ingin jujur satu sama lain. Aku tahu, aku percaya sama kamu." Raka menatap mata istrinya. "Itulah yang membuatku takut menyakitimu." Kalimat itu membuat Alia semakin bingung. Tanda hubung. Keesokan harinya, Dina datang ke rumah Alia membawa sepiring kue buatannya. "Makasih ya, kemarin sudah mengembalikan kotaknya." Sama-sama. Mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba Dina berkata, "Alia, iya, kalau suatu hari nanti kamu mengetahui sesuatu tentang masa lalu seseorang, jangan langsung menilainya." Alia memandang Dina. "Maksudmu?" "Kadang seseorang menyimpan rahasia bukan karena ingin berbohong, tapi karena ada orang lain yang ingin ia lindungi." Ucapan itu terasa begitu dalam. Alia belum sempat bertanya lagi ketika Nando berlari menghampiri mereka. "Mama, lihat nilai ulanganku." "Wah." Dina langsung memeluk anaknya dengan bangga. Alia memperhatikan keduanya sambil tersenyum. Dalam hati ia berkata, bagaimanapun juga, Dina adalah ibu yang luar biasa. Tanda hubung. Malam itu Raka akhirnya membuka amplop lama tersebut. Di dalamnya terdapat sepucuk surat. Tulisan tangan Dina masih terlihat jelas. "Lebih besar dari, Raka, kalau surat ini sampai kepadamu, berarti aku sudah berusaha mencarimu. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena pernah mengajarkanku bahwa membantu orang lain adalah hal yang paling berharga. Semoga suatu hari kita bisa bertemu lagi sebagai sahabat." Hanya itu isi suratnya. Tidak ada kalimat cinta. Tidak ada pengakuan apapun. Raka menarik napas panjang. "Jadi, surat ini memang tidak pernah sampai kepadaku." Ia teringat bahwa setelah lulus kuliah, keluarganya langsung pindah ke kota lain karena pekerjaan ayahnya. Semua alamat lama berubah sehingga banyak surat tidak pernah diterima. Raka mulai memahami bahwa mungkin selama ini telah terjadi kesalahpahaman panjang. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian sekolah Nando mengadakan acara hari keluarga. Setiap murid diminta datang bersama orang tua atau wali. Namun malam sebelum acara, Dina mendapat kabar bahwa ia harus mengikuti pelatihan mendadak dari Dinas Pendidikan. Ia tampak kebingungan. "Aduh, bagaimana ya?" Nando menunduk. "Kalau mama tidak bisa datang, tidak apa-apa." "Tidak, Nak. Mama pasti sedih kalau kamu sendirian." Alia yang mendengar percakapan itu langsung berkata, "Kalau kamu tidak keberatan, aku dan Raka bisa menemani Nando." Mata Nando langsung berbinar. "Boleh." Dina tersenyum haru. "Kalau kalian tidak merepotkan." "Tidak sama sekali." Tanda hubung. Hari acara pun tiba. Raka, Alia, dan Nando mengikuti berbagai permainan keluarga. Ada lomba menyusun balok, lomba memasukkan bola, dan lomba estafet air. Semua berjalan penuh tawa. Guru-guru bahkan mengira mereka adalah satu keluarga. "Pak, anaknya pintar sekali." Raka hanya tersenyum. Alia menjawab, "Dia memang anak yang hebat." Di penghujung acara,
Setiap anak diminta menuliskan cita-cita di secarik kertas. Nando menulis dengan sangat serius. Ketika guru membacakan isi tulisannya, semua orang terdiam. Aku ingin menjadi orang baik seperti Om Raka dan Tante Alia, karena mereka selalu mengajarkanku untuk jujur dan suka menolong. Raka menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Sementara Alia memandang suaminya. Untuk pertama kalinya, ia melihat air mata jatuh dari mata Raka saat memandang Nando. Saat itulah Alia semakin yakin. Ada sebuah kisah besar di masa lalu yang belum pernah ia ketahui. Dan ia memutuskan, apapun kenyataannya nanti, ia ingin mendengarnya langsung dari suaminya, bukan dari prasangka. Sejak acara hari keluarga di sekolah Nando, Alia semakin yakin bahwa suaminya sedang menyimpan sesuatu yang sangat besar. Ia tidak ingin terus hidup dengan prasangka. Baginya, kejujuran adalah pondasi sebuah rumah tangga. Malam itu setelah makan malam, Alia mengajak Raka duduk di teras rumah. Angin malam berembus pelan. Suara jangkrik memenuhi suasana yang sunyi. Alia menggenggam tangan suaminya. "Mas, iya. Aku ingin kita bicara dari hati ke hati." Raka menatap istrinya. Ia tahu saat itu akhirnya telah tiba. "Aku tidak akan marah sebelum mendengar penjelasanmu." Raka menghela napas panjang. "Alia, selama ini aku memang menyembunyikan satu bagian dari masa laluku. Tentang Dina." "Iya." Alia tetap diam. Ia membiarkan Raka melanjutkan ceritanya. Tanda hubung. "Dulu, waktu kuliah, aku dan Dina pernah menjadi relawan di sebuah desa selama beberapa bulan. Aku tahu dari fotonya. Kami hanya teman satu tim. Setelah kegiatan selesai, kami kehilangan kontak. Ayahku dipindahkan kerja ke luar kota. Aku juga mengganti nomor telepon. Aku bahkan tidak sempat berpamitan kepada semua teman." Alia mendengarkan tanpa memotong. "Lalu beberapa tahun kemudian aku bertemu denganmu. Kita menikah. Aku benar-benar mengira semua kisah masa laluku sudah selesai. Beberapa minggu yang lalu, ketika melihat Dina pindah ke sebelah rumah, aku juga sangat terkejut." Alia mengangguk pelan. "Kenapa Mas tidak langsung cerita? Aku takut kamu salah paham." Tanda hubung. Beberapa saat suasana kembali hening. Kemudian Alia bertanya perlahan, "Kalau begitu, kenapa Mas selalu memandang Nando seperti itu?" Raka menundukkan kepala. "Itulah yang belum bisa aku jelaskan. Maksudnya, karena sampai sekarang aku sendiri belum yakin." Alia mengernyitkan dahi. "Belum yakin tentang apa?" Raka menjawab dengan suara lirih. "Aku pernah mendengar seseorang mengatakan, Nando mungkin adalah anakku." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Jantungnya berdetak sangat cepat, namun ia tetap berusaha tenang. "Siapa yang mengatakan itu?" "Beberapa hari lalu, waktu aku sedang membantu memperbaiki pagar rumah Dina, ada seorang tetangga lama yang kebetulan datang berkunjung. Ia mengenal Dina sejak masih tinggal di kota sebelumnya. Dia berkata, Nando itu wajahnya sangat mirip ayah kandungnya yang dulu bernama Raka." Aku langsung terkejut. Aku belum sempat bertanya lebih jauh karena orang itu buru-buru pergi. Alia menarik napas panjang. "Jadi, Mas juga baru mendengarnya?" "Iya, aku sama sekali tidak pernah tahu." Tanda hubung. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Alia, Dina datang menemui Raka. Mereka berbincang di taman kompleks. "Aku rasa kita tidak bisa terus diam." Raka mengangguk. "Aku juga berpikir begitu." Dina terlihat gelisah. "Aku tidak ingin Alia terus hidup dalam kebingungan. Aku juga tidak ingin Nando menjadi korban dari masa lalu." Raka memandang Dina. "Kalau memang benar, apakah Nando?" Dina segera menggeleng. "Aku tidak pernah ingin menyimpulkan tanpa bukti. Karena itu aku tidak pernah mencarimu untuk meminta apapun. Aku membesarkan Nando seorang diri. Aku ingin dia tumbuh menjadi anak yang baik.
bukan anak yang dibesarkan oleh kebencian. Raka semakin menghormati sikap Dina. Tanda hubung. Sore harinya Alia datang ke rumah Dina. Ia ingin mendengar semuanya langsung. Dina, aku ingin bertanya. Tentu, apakah Raka adalah ayah kandung Nando? Dina tidak langsung menjawab. Ia justru mempersilakan Alia duduk. Kemudian ia mengambil sebuah map biru dari lemari. Aku ingin kamu membaca ini. Di dalam map itu terdapat beberapa dokumen lama. Salah satunya adalah surat dari rumah sakit. Lalu ada catatan pemeriksaan kesehatan. Dan sebuah surat yang ditulis tangan oleh Dina bertahun-tahun lalu. Alia membaca perlahan. Isinya menceritakan bahwa setelah kegiatan sosial selesai, Dina sempat mengalami kecelakaan ketika perjalanan pulang. Ia kehilangan banyak dokumen dan alat komunikasi. Beberapa bulan kemudian ia menikah dengan seorang pria bernama Arif, teman masa kecilnya yang telah lama mencintainya. Namun tak lama setelah pernikahan, Arif meninggal dunia karena kecelakaan kerja saat Dina sedang mengandung. Nando lahir beberapa bulan setelah kepergian Arif. Air mata Alia menetes. Dina, kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini? Dina tersenyum. Karena aku tidak ingin dikasihani. Aku hanya ingin menjadi ibu yang kuat. Alia menggenggam tangan Dina. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan Raka adalah ayah Nando? Dina menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu. Mungkin karena wajah mereka memang mirip. Atau mungkin hanya gosip yang berkembang. Aku tidak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun. Tanda hubung. Malam itu Alia pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia menceritakan semua isi dokumen kepada Raka. Raka terdiam lama. Jadi selama ini, hanya sebuah kesalahpahaman. Alia mengangguk. Sepertinya begitu. Namun tepat ketika mereka mulai merasa lega. Keesokan paginya sebuah surat datang melalui jasa pengiriman. Surat itu ditujukan kepada Dina. Ketika dibuka, isinya membuat wajah Dina pucat. Surat tersebut berasal dari seorang pengacara. Di dalamnya tertulis bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai keluarga kandung Nando dan ingin bertemu untuk membicarakan sebuah fakta yang selama ini tersembunyi. Dina terduduk lemas. Sementara di halaman rumah, Alia dan Raka saling berpandangan. Mereka sadar, ternyata misteri tentang asal-usul Nando belum benar-benar selesai. Dan mungkin, jawaban yang sesungguhnya baru akan terungkap dalam pertemuan yang akan datang. Sejak menerima surat dari pengacara, hati Dina dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia yang selama bertahun-tahun ia simpan harus diungkapkan. Sore itu, Dina menghubungi Raka. Bisakah kita bertemu? Tapi aku ingin Alia juga ikut. Raka langsung mengiyakan. Semua memang harus dijelaskan. Malam harinya mereka bertemu di ruang tamu rumah Dina. Nando sedang menginap di rumah Bu Siska agar orang-orang dewasa bisa berbicara dengan tenang. Suasana terasa sunyi. Tidak ada satupun yang memulai pembicaraan. Akhirnya Dina menarik napas panjang. Alia, aku minta maaf karena selama ini menyimpan sebuah rahasia. Alia mengangguk pelan. Aku siap mendengarnya. Dina kemudian mengeluarkan sebuah map tua yang selama ini ia simpan di lemari. Di dalamnya terdapat beberapa surat, foto-foto lama, dan sebuah dokumen rumah sakit. Aku ingin menceritakan semuanya dari awal. Tanda hubung. 12 tahun yang lalu, aku dan Raka memang pernah saling mengenal. Kami bukan sekadar teman satu kelompok. Kami pernah saling menyukai. Raka menundukkan kepala. Itu benar. Dina melanjutkan. Hubungan kami tidak berlangsung lama. Ketika kegiatan sosial selesai, kami kehilangan kontak. Waktu itu belum semua orang memiliki telepon pintar. Nomor Raka sudah tidak aktif. Alamatnya juga berubah karena keluarganya pindah. Aku berusaha mencarinya, tetapi tidak berhasil. Air mata mulai mengalir di pipi Dina.
Beberapa minggu setelah itu, aku baru menyadari kalau aku sedang mengandung. Ruangan mendadak hening. Alia menggenggam kedua tangannya sendiri. Ia tidak menyela sedikit pun. Aku mencoba mencari Raka. Aku mengirim surat. Aku mendatangi kampus. Tapi semua orang mengatakan Raka sudah pindah ke kota lain. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Raka memejamkan mata. Air matanya perlahan jatuh. Aku sama sekali tidak pernah tahu. Aku bersumpah. Dina mengangguk. Aku percaya. Kalau saja waktu itu kamu tahu, aku yakin kamu pasti akan datang. Raka menangis untuk pertama kalinya di hadapan Alia. Maafkan aku. Aku tidak pernah berniat meninggalkan kalian. Dina tersenyum sambil menghapus air matanya. Aku tahu. Itulah alasan aku tidak pernah membencimu. Tanda hubung. Alia masih diam. Ia merasa hatinya campur aduk. Namun ia tetap berusaha mendengarkan hingga selesai. Dina melanjutkan. Aku memilih membesarkan Nando sendirian. Aku tidak pernah menikah dengan siapapun. Aku juga tidak pernah memberitahu Nando tentang ayah kandungnya. Karena aku tidak ingin ia tumbuh dengan rasa kecewa. Aku selalu mengatakan bahwa ayahnya adalah orang baik yang suatu hari nanti pasti akan Tuhan pertemukan kembali jika memang sudah waktunya. Raka menutupi wajahnya. Semua penyesalan memenuhi hatinya. Selama bertahun-tahun, tanpa ia sadari, ada seorang anak yang tumbuh tanpa mengetahui siapa ayahnya. Tanda hubung. Alia akhirnya berbicara. Jadi, Nando. Dina mengangguk pelan. Iya, Nando adalah anak kandung Raka. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Namun tidak ada teriakan. Tidak ada kemarahan. Yang terdengar hanyalah isak tangis. Alia memandang suaminya. Mas. Raka langsung berlutut di hadapan istrinya. Aku bersumpah. Aku baru mengetahui semuanya beberapa hari yang lalu. Aku tidak pernah meninggalkan anakku dengan sengaja. Aku juga tidak pernah menyembunyikan hubungan ini karena ingin berbohong. Aku benar-benar tidak tahu. Air mata Alia ikut mengalir. Ia tahu dari sorot mata Raka bahwa semua penjelasan itu tulus. Ia juga melihat bagaimana Dina tidak sedikit pun menyalahkan Raka. Semua yang terjadi adalah akibat hilangnya komunikasi bertahun-tahun lalu. Tanda hubung. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu. Nando pulang bersama Bu Siska. Begitu melihat semua orang menangis, ia langsung kebingungan. Mama, kenapa? Dina memeluk anaknya erat. Nak, ada seseorang yang ingin Mama kenalkan. Nando menoleh ke arah Raka. Om Raka. Dina mengangguk sambil tersenyum. Iya, beliau. Petik 2 titik, adalah ayah kandungmu. Nando membeku. Ia menatap Raka cukup lama. Lalu perlahan berjalan mendekat. Om, benarkah? Raka berlutut agar sejajar dengan tinggi badan Nando. Iya, nak. Maafkan ayah. Ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu ada. Nando memandang wajah Raka. Beberapa detik kemudian ia memeluknya dengan erat. Ayah. Aku senang akhirnya bisa memanggil ayah. Tangis semua orang pecah malam itu. Bukan karena kebencian, melainkan karena sebuah keluarga akhirnya menemukan kembali bagian yang telah lama hilang. Namun di dalam hati Alia, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana kehidupan mereka akan berubah setelah kebenaran ini diketahui? Mampukah mereka menjalani hari-hari sebagai satu keluarga yang saling menghormati tanpa melukai siapapun? Malam ketika kebenaran itu terungkap menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka berempat. Nando akhirnya mengetahui bahwa pria yang selama ini ia panggil Om Raka adalah ayah kandungnya. Raka mengetahui bahwa ia memiliki seorang anak yang selama ini tidak pernah ia sadari keberadaannya. Sedangkan Alia harus menerima kenyataan bahwa masa lalu suaminya telah kembali hadir dalam kehidupannya. Namun tidak ada seorang pun yang saling menyalahkan.
Mereka sepakat untuk memberi waktu kepada hati masing-masing agar dapat menerima semuanya dengan tenang. Tanda hubung. Keesokan paginya, suasana kompleks masih seperti biasa. Anak-anak bermain sepeda. Ibu-ibu menyiram tanaman. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi semalam. Raka duduk sendirian di teras rumah. Ia menatap halaman yang mulai diterangi matahari. Tak lama kemudian Alia datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Mas." "Iya, aku sudah banyak berpikir semalaman." Raka menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. "Aku tidak tahu harus berkata apa lagi." Alia tersenyum tipis. "Aku percaya padamu." Kalimat sederhana itu membuat mata Raka kembali berkaca-kaca. "Terima kasih. Tapi mulai hari ini, aku ingin kita menghadapi semuanya bersama. Bukan sendiri-sendiri." Raka menganggukkan kepala. "Aku janji." Tanda hubung. Di rumah sebelah, Dina juga sedang berbicara dengan Nando. "Nak." "Iya, Ma. Bagaimana perasaanmu?" Nando tersenyum polos. "Aku senang." "Kenapa?" "Karena ternyata ayah benar-benar ada. Aku kira selama ini ayah sudah tidak ada." Dina mengusap rambut anaknya. "Nak, meskipun sekarang kamu tahu siapa ayahmu, jangan pernah mengurangi rasa hormatmu kepada siapapun." "Iya, Ma. Dan jangan pernah menyalahkan ayah. Ayah juga baru tahu tentangmu." Nando mengangguk. "Aku tidak marah. Aku malah ingin mengenal ayah lebih dekat." Jawaban itu membuat Dina merasa lega. Tanda hubung. Sore harinya, Nando datang ke rumah Raka. Ia membawa sebuah gambar. "Ayah." Raka sedikit terkejut mendengar panggilan itu. "Masuk, Nak." Nando menyerahkan gambar tersebut. "Aku menggambar keluarga." Raka melihat gambar itu perlahan. Di sana terdapat 4 orang. Nando, Dina, Raka, dan Alia. "Aku gambar Tante Alia juga. Soalnya Tante juga baik sama aku." Raka tersenyum haru. "Kamu anak yang baik." Saat itu Alia keluar dari dapur. "Wah, bagus sekali gambarnya. Tante suka, sangat suka." Nando tersenyum lebar. Tanda hubung. Malamnya Alia berbicara empat mata dengan Dina. "Dina." "Iya, aku ingin mengatakan sesuatu. Tentu, aku tidak ingin hubungan kita berubah." Dina menatap Alia. "Aku juga. Aku tidak akan mengambil Raka darimu. Karena sejak awal aku tidak pernah datang untuk itu. Aku hanya ingin Nando mengenal ayah kandungnya. Tidak lebih." Alia menggenggam tangan Dina. "Terima kasih. Kamu perempuan yang sangat kuat." Dina tersenyum. "Bukan kuat, hanya belajar ikhlas." Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk bersama Nando. Mereka memancing di danau, membuat layang-layang, merakit pesawat mainan, belajar memperbaiki sepeda. Namun semua dilakukan dengan seizin Dina dan tetap menghormati peran Dina sebagai ibu yang telah membesarkan Nando seorang diri. Suatu hari, saat mereka sedang memperbaiki sepeda, Nando bertanya, "Ayah." "Iya, kenapa ayah baru datang sekarang?" Raka menghentikan pekerjaannya. Ia berjongkok di depan Nando. "Ayah ingin jujur. Dulu ayah tidak tahu kalau kamu sudah lahir. Kalau ayah tahu, ayah pasti akan datang." Nando tersenyum. "Aku percaya." "Kenapa?" "Soalnya ayah tidak pernah bohong sama aku." Raka langsung memeluk anaknya. Dalam hati ia berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, kabar tentang hubungan Raka dan Nando akhirnya mulai terdengar oleh beberapa warga. Ada yang terkejut, ada yang penasaran. Bahkan ada yang mulai bergosip. Namun sebelum gosip berkembang lebih jauh, Alia mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Pada acara kerja bakti kampung, ia berdiri di depan warga bersama Raka dan Dina. Dengan tenang Alia berkata, "Kami ingin meluruskan sesuatu. Nando memang anak kandung suami saya.
Tetapi semua itu terjadi jauh sebelum saya mengenal dan menikah dengan Raka. Ini bukan kisah tentang perselingkuhan. Ini adalah kisah tentang dua orang yang dipisahkan oleh keadaan dan kehilangan komunikasi. Hari ini kami memilih untuk saling memaafkan. Karena kami percaya, kebencian tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Semua warga terdiam. Pak RT kemudian tersenyum. Terima kasih sudah memilih jujur. Kami menghargai keberanian kalian. Sejak hari itu, tidak ada lagi gosip yang berlebihan. Justru banyak warga yang memberikan dukungan. Mereka melihat bagaimana Alia, Dina, Raka, dan Nando berusaha membangun hubungan yang sehat, penuh rasa hormat, dan mengutamakan kebahagiaan anak. Namun di balik kebahagiaan itu, Raka masih menyimpan satu keinginan besar. Ia ingin menebus semua waktu yang hilang dengan menjadi ayah yang benar-benar hadir bagi Nando, tanpa mengurangi cintanya kepada Alia. Keinginan itu akan membawanya pada sebuah keputusan besar yang mengubah kehidupan mereka. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 3 bulan sejak kebenaran tentang Nando terungkap. Kehidupan mereka mulai menemukan ritmenya kembali. Raka tetap tinggal bersama Alia sebagai suami yang bertanggung jawab, sementara Dina tetap menjadi ibu yang membesarkan Nando dengan penuh kasih sayang. Yang berubah hanyalah satu hal. Kini Nando tidak lagi merasa kehilangan sosok ayah. Setiap akhir pekan, Raka selalu menyempatkan diri menjemputnya. Mereka pergi memancing, membaca buku di taman, atau sekadar berjalan kaki sambil bercerita. Raka tidak berusaha menggantikan peran Dina sebagai orang tua utama. Ia justru selalu menghormati setiap keputusan yang dibuat Dina. "Ayah, minggu depan ada lomba sains di sekolah," kata Nando suatu sore. "Wah, hebat, sudah siap, masih belajar?" "Ayah bantu ya." Mata Nando langsung berbinar. "Benarkah?" "Tentu." Mereka pun menghabiskan sore itu dengan membuat percobaan sederhana menggunakan barang-barang bekas. Alia ikut membantu menyiapkan alat, sementara Dina menyediakan camilan. Untuk pertama kalinya, keempatnya duduk bersama tanpa rasa canggung. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, sekolah Nando mengadakan pertemuan orang tua. Guru kelas, Bu Ratih, mengundang Dina dan Raka. Di ruang guru, Bu Ratih tersenyum melihat mereka datang bersama. "Terima kasih sudah hadir. Nando adalah salah satu murid yang paling rajin. Namun belakangan ini ada perubahan yang sangat baik." "Apa itu, Bu?" tanya Dina. "Nando menjadi lebih percaya diri. Dia lebih sering tersenyum. Dan sekarang berani tampil di depan kelas." Raka dan Dina saling berpandangan. Mereka sadar, kehadiran seorang ayah dalam hidup Nando telah memberikan semangat baru. Sebelum pulang, Bu Ratih berkata, "Anak tidak selalu membutuhkan keluarga yang sempurna. Yang mereka butuhkan adalah keluarga yang saling menyayangi." Kalimat itu terus terngiang di hati Alia. Tanda hubung. Beberapa minggu kemudian, Raka mendapat kabar baik dari kantornya. Ia dipromosikan menjadi kepala proyek di sebuah perusahaan konstruksi. Gajinya meningkat cukup besar. Malam itu ia mengajak Alia berbicara. "Aku ingin menggunakan sebagian penghasilanku untuk masa depan Nando." Alia tersenyum. "Itu keputusan yang baik. Aku ingin membuat tabungan pendidikan atas namanya, agar nanti dia bisa sekolah setinggi mungkin." Alia mengangguk tanpa ragu. "Mas, aku bangga padamu." Raka menatap istrinya. "Kamu tidak keberatan?" "Tidak. Justru aku bahagia melihatmu menjalankan tanggung jawabmu." Raka memegang tangan Alia. "Terima kasih sudah menjadi pendamping yang begitu baik." Tanda hubung. Keesokan harinya, Raka mengajak Dina bertemu. "Aku ingin membuka rekening pendidikan untuk Nando." Dina sempat terdiam. "Raka, aku tidak meminta apapun. Aku tahu. Tapi ini bukan karena kamu meminta. Ini karena aku seorang ayah. Aku ingin ikut bertanggung jawab." Air mata Dina menetes.
Terima kasih. Tapi ada satu syarat. Apa? Nando harus tetap melihat Alia sebagai bagian dari keluarganya. Aku tidak ingin dia merasa harus memilih antara ibu, ayah, atau tante Alia. Raka tersenyum. Itu juga keinginanku. Tanda hubung. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kehangatan. Alia semakin dekat dengan Nando. Kadang mereka membuat kue bersama. Kadang belajar menggambar. Suatu sore, Nando bertanya dengan polos. Tante Alia, iya. Kalau tante punya anak nanti, tante masih sayang sama aku? Pertanyaan itu membuat Alia terdiam beberapa saat. Ia lalu memeluk Nando. Kasih sayang itu tidak terbagi, nak. Semakin banyak orang yang kita sayangi, semakin besar hati kita. Jadi tante akan tetap menyayangimu. Nando tersenyum lega. Aku juga sayang tante. Tanda hubung. Beberapa bulan kemudian, lomba sains tingkat kota akhirnya dilaksanakan. Nando mewakili sekolahnya. Di aula perlombaan, Dina duduk di sebelah Alia, sementara Raka berdiri di belakang mereka. Ketika nama Nando dipanggil sebagai juara pertama, ketiganya langsung berdiri sambil bertepuk tangan. Nando berlari menghampiri mereka sambil membawa piala. Aku berhasil. Raka memeluk anaknya dengan bangga. Kamu luar biasa. Namun Nando justru berkata, bukan karena aku hebat, tapi karena aku punya mama, ayah, dan tante Alia yang selalu mendukungku. Semua orang yang mendengar ucapan itu ikut tersenyum. Tanda hubung. Malam itu, di teras rumah, Raka memandang langit yang dipenuhi bintang. Alia, iya, aku merasa Tuhan memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk menjadi ayah. Alia menggenggam tangan suaminya. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Aku akan selalu mendukungmu. Raka mengangguk. Di dalam hati, ia berjanji akan menjadi ayah yang hadir, suami yang setia, dan pribadi yang lebih baik setiap harinya. Namun kehidupan masih menyimpan satu kejutan terakhir. Beberapa minggu kemudian, Alia merasakan tubuhnya mudah lelah dan sering mual di pagi hari. Awalnya ia mengira hanya kelelahan karena banyak pesanan kue. Tetapi ketika ia memeriksakan diri ke dokter, hasil pemeriksaan itu membuatnya meneteskan air mata bahagia. Sebuah kabar yang akan melengkapi kebahagiaan keluarga kecil mereka. Pagi itu Alia duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang hasil pemeriksaan dari dokter. Tangannya sedikit gemetar, tetapi senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Sudah hampir 8 tahun ia dan Raka menunggu kabar yang selama ini mereka impikan. Dokter mengatakan dengan penuh senyum. Selamat, Bu Alia. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu sedang mengandung. Air mata Alia langsung mengalir. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Selama bertahun-tahun ia belajar menerima bahwa mungkin mereka tidak akan memiliki anak. Namun, ia tidak pernah berhenti berdoa. Dan hari itu, Tuhan menjawab doanya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Tanda hubung. Sore harinya, Raka pulang dari kantor seperti biasa. Begitu membuka pintu rumah, Alia menghampirinya sambil membawa sebuah kotak kecil. Mas, iya. Aku punya hadiah. Raka tersenyum. Hadiah apa? Alia menyerahkan kotak itu. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sepasang sepatu bayi berwarna putih dan hasil pemeriksaan dokter. Raka membaca perlahan. Matanya membesar. Lalu tanpa sadar air matanya jatuh. Alia, iya. Benarkah ini? Alia mengangguk sambil tersenyum. Kita akan menjadi orang tua. Raka langsung memeluk istrinya erat. Terima kasih, ya Allah. Untuk beberapa saat mereka hanya menangis dalam pelukan. Tangis bahagia yang telah lama mereka nantikan. Tanda hubung. Kabar itu kemudian disampaikan kepada Dina dan Nando. Nando yang pertama kali mendengar langsung melompat kegirangan. Benarkah? Aku akan punya adik. Raka tertawa.
Iya. Nando memeluk Alia. Selamat ya, Tante. Loh, kok Tante? Alia tersenyum sambil mengusap kepala Nando. Tante tetap Tante. Tapi nanti Tante juga jadi ibu. Nando mengangguk semangat. Aku janji akan jadi kakak yang baik. Dina memperhatikan mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia bersyukur karena anaknya tumbuh di tengah orang-orang yang penuh kasih sayang. Tanda hubung. Kehamilan Alia berjalan dengan baik. Setiap bulan, Raka selalu menemaninya memeriksakan kandungan. Yang membuat dokter tersenyum adalah ketika Nando selalu ikut setiap kali ada kesempatan. Suatu hari dokter bertanya, "Ini anak pertama?" Raka tersenyum. "Yang di kandungan memang anak pertama kami." Lalu ini, dokter menunjuk Nando. Raka merangkul bahu anak itu. "Ini putra saya." Nando tersenyum bangga. Dokter ikut tersenyum melihat kedekatan mereka. Tanda hubung. Beberapa bulan kemudian, seluruh warga kampung mengadakan syukuran sederhana untuk taman baca yang kini telah selesai dibangun. Anak-anak memenuhi ruangan sambil membaca buku. Di sudut taman, terdapat sebuah papan kayu bertuliskan, "Ilmu akan menjadi cahaya bagi siapapun yang mau belajar." Kalimat itu ditulis oleh Nando. Pak RT berkata, "Semua ini berdiri karena kerja sama banyak orang. Tetapi yang paling menginspirasi adalah keluarga kalian. Kalian membuktikan bahwa masalah sebesar apapun bisa diselesaikan dengan kejujuran dan saling memaafkan." Semua orang bertepuk tangan. Alia memandang Raka. Raka memandang Dina. Dina tersenyum. Mereka sadar bahwa luka masa lalu tidak harus melahirkan kebencian. Justru bisa menjadi pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tanda hubung. Beberapa bulan berlalu. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Tangis seorang bayi perempuan memenuhi ruang bersalin. Raka menangis bahagia ketika dokter menggendong bayi mungil itu. "Selamat, Pak. Ibu dan bayinya sehat." Raka mencium kening Alia. "Terima kasih. Sudah berjuang." Alia tersenyum lemah. "Kita beri nama siapa?" Raka menjawab, "Namanya Aruna, yang berarti cahaya di pagi hari. Harapan baru bagi keluarga mereka." Tanda hubung. Keesokan harinya, Nando datang bersama Dina untuk menjenguk. Begitu melihat bayi kecil itu, Nando tersenyum lebar. "Halo, adik, aku Kak Nando. Aku akan menjaga kamu." Semua orang tertawa mendengar kepolosannya. Raka meletakkan tangannya di bahu Nando. "Nak, iya, terima kasih sudah menerima semuanya dengan hati yang besar." Nando menggeleng. "Ayah pernah bilang, orang baik tidak menyimpan dendam. Jadi aku mau jadi orang baik." Raka memeluk putranya dengan bangga. Tanda hubung. Beberapa tahun kemudian, taman baca yang mereka bangun telah berkembang menjadi perpustakaan kecil untuk anak-anak. Alia mengelola kelas membaca setiap akhir pekan. Dina mengajar menulis. Raka mengadakan pelatihan keterampilan sederhana bagi remaja. Sedangkan Nando yang kini remaja sering menjadi sukarelawan membantu adik-adik belajar. Suatu sore, Aruna kecil berlari menghampiri Nando. "Kak, iya, bacain cerita." Nando menggendong adiknya sambil membuka sebuah buku. Raka dan Alia memandang mereka dari kejauhan. "Aku bersyukur," kata Alia pelan. "Aku juga," jawab Raka. "Bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena kita memilih jujur, saling memaafkan, dan bertanggung jawab." Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Di halaman taman baca itu, terdengar tawa anak-anak yang sedang bermain. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi prasangka. Yang tersisa hanyalah sebuah keluarga yang lahir dari keberanian untuk berkata jujur, ketulusan untuk saling memaafkan, dan kasih sayang yang mampu menyembuhkan luka masa. Cerita pun selesai. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya ya, terima kasih.